Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan membahas tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 2, yang bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, yang artinya nilai x-nya atau akar-akarnya juga ada dua, yaitu x1 dan x2. Ada beberapa metode untuk mencari akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama itu ada metode pemfaktoran. Metode ini akan kita bahas pada video kali ini. Terus yang kedua itu ada metode melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu metode rumus ABC. Untuk metode yang kedua dan yang ketiga itu akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Untuk metode pemfaktoran ini ada beberapa tipe. Yang pertama, ini yang A, B, dan C-nya itu lengkap. Nah, cara pemfaktorannya gimana? Kalau metode pemfaktoran artinya kalian harus membuat dua buah tanda kurung. Tanda kurungnya diberi jarak yang cukup supaya tulisan kita nanti juga punya space. Dan sekarang kalian pikirkan ini berapa kali berapa, yang hasilnya itu adalah min 12. Kemudian yang di tengah ini adalah hasil jumlahnya. Jadi kalau nggak ada angkanya kita isi angka 1, jadi dibacanya min 1. Min 1 itu adalah hasil jumlahnya. Untuk yang di sini kita isi x dan x, karena x kali x itu hasilnya adalah x kuadrat. Nah, ini sedikit perlu latihan ya untuk mencari dua buah angka yang kalau dikali hasilnya adalah min 12, kalau ditambah hasilnya adalah min 1. Supaya kalian nggak bingung, kalian pikirkan hasil kalinya aja dulu, berapa kali berapa yang hasilnya itu 12 atau min 12. Misalkan kita mau coba angka 3 dan 4. Nah, tapi yang mana ya yang diisi negatif? Karena hasil kalinya negatif nih, artinya kan salah satunya bilangan positif, satunya lagi negatif. Misalkan kalau min 3 dikali 4, hasilnya benar min 12. Kita coba ditambah, min 3 ditambah 4, itu hasilnya positif 1. Jadi bentuk seperti ini tidak memenuhi. Kalau kita ganti tanda minnya, misalkan tanda minnya di min 4-nya. Kita coba lagi. 3 kali min 4 hasilnya min 12. Kemudian kalau 3 ditambah min 4 hasilnya benar min 1. Jadi dia memenuhi bentuk perkalian dan penjumlahan. Angka 3 dan min 4 ini kita letakkan di dalam tanda kurung. 3-nya positif jadi plus 3, yang satunya lagi min 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari bentuk akarnya masing-masing ya. Jadi kedua bentuk ini disamadengankan dengan 0. Yang pertama x plus 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 3. Atau kalau yang ini bentuk yang kedua, x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal yang pertama atau akar-akarnya itu adalah
min 3, dan 4. Kita coba contoh soal yang lain. X kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti tadi ya, kita buat dua buah tanda kurung yang ukurannya cukup besar, jangan terlalu kecil. Kemudian yang di belakang itu adalah hasil kali, yang di tengah adalah hasil tambah. Sekarang kita pikirkan dua buah angka yang kalau dikali positif 12, kalau ditambah hasilnya negatif 7. Misalnya kita coba 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Tapi 6 tambah 2 bukan min 7 ya. Oke, kita coba angka yang lain. Misalkan 3 dan 4. 3 kali 4, 12. Tapi 3 tambah 4 bukan min 7, harusnya positif 7. Bagaimana kalau kedua angka ini kita isi tanda negatif di keduanya? Jadi min 3 kali min 4, hasilnya positif 12. Min 3 ditambah min 4, hasilnya benar min 7. Di sini kita isi X, kemudian angka yang kita temukan itu kita masukkan ke dalam tanda kurung, salah satunya min 3 dan satunya lagi adalah min 4. Sehingga akar-akarnya X min 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan positif 3. Atau X min 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan positif 4. Sehingga himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat soal nomor 2 adalah 3 dan 4. Kita lanjut ke tipe berikutnya ya. Untuk tipe berikutnya, ini angka di depannya bukan 1x kuadrat, tapi lebih dari 1. Untuk angka-angka yang diawali dengan bukan 1, seperti yang nomor 1 dan nomor 2, ini kan depannya x kuadrat nggak ada angkanya ya, alias 1. Ini harus kita sesuaikan dengan bentuk A-nya. Ini adalah A-nya. Kalau A-nya diawali dengan angka 2 atau A-nya itu bernilai 2, maka kita isi di sini 2x. Kemudian di sini juga 2x per 2. Jadi angkanya itu sesuai dengan nilai A-nya. Kalau nilai A-nya 3, jadi tanda kurungnya juga mengikuti ya. Jadi 3x per 3. Lalu yang mana yang disebut sebagai hasil kali dan hasil tambah? Nah, ini kita kalikan dulu A dengan angka yang di belakang, yaitu 2 kali min 12. Hasilnya adalah min 24. Min 24 ini adalah hasil kali. Kemudian yang ini tetap sama kayak yang tadi, yaitu hasil tambah. Sehingga sekarang kita pikirkan dua buah angka yang kalau dikali itu min 24, kalau ditambah adalah min 5. Misalkan 24 itu 6 kali 4. Kalau min 6 tambah 4 hasilnya bukan min 5. Begitu juga 6 ditambah min 4 hasilnya juga bukan min 5. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita harus cari perkalian lain. Jangan hanya terpaku pada satu jenis perkalian. Oke, misalkan kita coba 8 dan 3 ya. Kalau minnya kita isi di angka 3,
8 kali min 3 benar min 24, 8 ditambah min 3 itu positif 5. Sehingga tanda minnya yang benar itu di min 8. Kita coba sekali lagi, min 8 kali 3 itu min 24, min 8 tambah 3 itu benar min 5. Jadi angka-angka yang memenuhi, satunya adalah min 8, yang satunya lagi adalah positif 3. Nah, dari dua bentuk tanda kurung ini, ada salah satu yang bisa dibagi dua, yaitu tanda kurung yang di sebelah kiri. Untuk mencoretnya itu langsung sekaligus satu tanda kurung ya, jadi bukan satu bagian aja. 2x dibagi 2 adalah x, 8 dibagi 2 adalah 4. Untuk yang kanan tetap sama seperti sebelumnya. Sehingga akar-akarnya untuk masing-masing x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4, atau 2x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2. Sehingga himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah min 3 per 2 dan 4. Oke, kita coba sekali lagi nih yang nilai A-nya lebih dari 1. Ini nilai A-nya itu 3 ya. Jadi kita ikutin dan menyesuaikan, jadi 3x per 3 sama dengan 0. Jadi nggak pakai angka 2 lagi, sesuai sama nilai A-nya. Kemudian untuk hasil kali dan tambahnya sama, kita kalikan dulu depan dan belakang. 3 kali 3 itu adalah positif 9, dan hasil tambahnya adalah positif 10. Sekarang kita pikirkan dua buah angka yang kalau dikali hasilnya 9, kalau ditambah hasilnya 10. Gimana kalau 3 kali 3? 3 kali 3 memang 9, tapi ketika dijumlahkan hasilnya tidak menjadi 10. Oleh karena itu kita coba perkalian lain, misalkan 9 kali 1. 9 kali 1 benar 9, 9 tambah 1 benar 10, sehingga yang memenuhi adalah plus 9 dan plus 1. Dari dua bentuk tanda kurung ini yang bisa dicoret adalah yang sebelah kiri. Jadi 3x dibagi 3 adalah x, 9 dibagi 3 adalah 3. Untuk yang kurung tanda kanan tetap sama seperti sebelumnya ya. Kemudian kita cari akarnya, x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Atau 3x plus 1 sama dengan 0, 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 3. Sehingga himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah min 3 dan min 1 per 3. Oke, kita lanjut ke tipe pemfaktoran yang ketiga. Untuk yang ketiga, ini dia nggak ada konstantanya ya, atau nggak ada C-nya. Jadi dia bentuknya cuma AX kuadrat plus BX. C-nya di sini nilainya 0. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita lihat bahwa kedua bentuk ini punya unsur yang sama, yaitu sama-sama mengandung X. Sehingga X-nya itu kita keluarkan dari dalam tanda kurung. Kemudian kita pikirkan untuk angka yang di dalam tanda kurungnya. X dikali berapa supaya menjadi X kuadrat? Ya, X kali X. Kemudian X kali berapa biar menjadi min 6X? Min 6.
Nah, ini kalau kalian masih ragu sama jawaban kalian bisa cek dengan cara mengalihkan ke dalam. Jadi X kali X itu X kuadrat, berarti betul bentuknya. Kemudian X dikali min 6 itu adalah min 6X. Nah, dari sini kita tinggal cari akar-akarnya. Untuk yang bentuk pertama itu X langsung sama dengan 0, atau untuk bentuk yang kedua X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Justru lebih mudah ya. Jadi HP atau akar-akarnya adalah 0 dan 6. Kita ulangi lagi untuk yang tipe kedua ini. Kita lihat ada unsur yang sama dari kedua bentuk ini, yaitu sama-sama mengandung X. Sehingga X-nya kita keluarkan dari dalam tanda kurung, kemudian kita pikirkan X kali berapa supaya menjadi X kuadrat. Itu adalah X kali X. Kemudian ditambah dengan X kali berapa biar menjadi 2X. Itu dikali 2, sama dengan 0. Bentuk yang pertama, X sama dengan 0 langsung, atau yang kedua X plus 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 2. Sehingga HP atau akar dari persamaan kuadrat soal nomor 6 itu adalah min 2 dan 0. Oke, kita lanjut ke tipe terakhir dari pemfaktoran. Untuk yang tipe terakhir ini dia disebut juga dengan kuadrat sempurna ya. Jadi dia nggak ada bagian bx-nya. Jadi dia cuma terdiri dari ax kuadrat plus c. Untuk bentuk yang seperti ini kita buat 2 buah tanda kurung. Kemudian kita pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat, yaitu x kali x. Kemudian kita pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya 25, angkanya sama, yaitu 5 kali 5. Satunya plus, satunya min. Sehingga untuk akar-akarnya adalah x plus 5 sama dengan 0, maka x sama dengan min 5, atau x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Sehingga HP dari akar persamaan ini adalah min 5 dan 5. Kita coba sekali lagi ya. X kuadrat min 144 sama dengan 0. Kita buat tanda kurung, kemudian kita pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya x kuadrat. Itu adalah x kali x. Berapa kali berapa yang hasilnya 144, yaitu 12 dikali 12. Satunya plus, satunya min. Jadi akar-akarnya x plus 12 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 12. Atau x min 12 sama dengan 0. Maka x sama dengan 12. Oke, lengkap sudah pembahasan dari berbagai macam tipe pemfaktoran. Insya Allah akan kakak lanjutkan lagi dengan mencari akar dan metode lainnya. Karena nggak semua bentuk persamaan kuadrat itu bisa pakai cara pemfaktoran ya. Goodbye and wassalamualaikum.